Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita Bapak Ibu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu para pengawas sekolah, baik yang ada di jenjang TK PAUD ya, kemudian jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA dan SMK. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi karena sudah keluar ya keputusan Mendikbudristek nomor 495/M/2024 itu tentang tugas tambahan untuk guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas. Ini bagian yang ketiga Bapak Ibu, yang sebelumnya sudah saya tayang untuk tugas tambahan guru ya berdasarkan regulasi ini. Kemudian bagian yang kedua kemarin juga sudah saya tayang, itu untuk beban kerja kepala sekolah, dan yang ketiga yang terakhir ini untuk beban kerja pengawas sekolah. Di sini adalah ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah berdasarkan jenjang jabatan dan rincian tugasnya Bapak Ibu. Nah, semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf apabila nanti paparannya kurang runtut begitu, dan silakan untuk diberikan masukan ya paparan ini ya, semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Untuk itu silakan jangan di-skip Bapak Ibu, disaksikan, didengar ya, barangkali ini bermanfaat sampai video ini selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti biasa saya menayangkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 495 ya, /M/2024. Tentang apa itu? Tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain untuk guru, beban kerja kepala sekolah, dan beban kerja pengawas sekolah. Nah, jadi yang ini sekarang yang kita akan bahas adalah beban kepala sekolah. Izin Bapak Ibu. Format ini menjelaskan tentang jabatan pengawas, kemudian rincian tugas, lalu bukti fisik, dan ekuivalensi. Rincian ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah. Ini dibagi 3 jabatan Bapak Ibu sebagaimana regulasi yang ada, bahwa jabatan pengawas itu jenjang jabatannya ada pengawas ahli muda, kemudian pengawas ahli madya, dan pengawas ahli utama. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama adalah pengawas ahli muda Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang termasuk kepada pengawas ahli muda, ini biasanya berdasarkan golongan juga ya Bapak Ibu. Nah, fungsi pengawasan yang dari yang tugasnya pertama di sini fungsi pengawasan. Jadi Bapak Ibu memiliki fungsi pengawasan. Siapa yang diawasi? Pertama, melakukan pengawasan melalui perencanaan pendampingan ya, yang berisi pilihan, strategi, dan metode pendampingan berdasarkan komitmen perubahan kepala sekolah ya, perubahan kepala sekolah. Kemudian mengkomunikasikan rekomendasi perencanaan pendampingan sekolah, dampingan kepada dinas pendidikan, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini fungsi pengawasan banyak sekali, mulai dari melakukan pengawasan, mengkomunikasikan rekomendasi perencanaan pendampingan, lalu melakukan pengawasan melalui pendampingan, mengkomunikasikan rekomendasi hasil pendampingan, dan membantu melakukan evaluasi kerja kepala sekolah dampingan. Nah, tentu di sini fungsi pengawas ini Bapak Ibu ada bukti fisik di sini ya. Pertama, dokumen perencanaan pendampingan, kemudian dokumen pendampingan perencanaan sekolah dampingan, dan dokumen hasil evaluasi kinerja kepala sekolah dampingan. Dan ekuivalensinya ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas ini ya untuk jabatan pengawas ahli muda, maka ini sudah ekuivalensi sebesar 37,5 jam atau 24 jam tatap muka. Gitu ya Bapak Ibu. Banyak sekali di sini untuk pengawas ahli muda itu fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi pembimbingan, kemudian fungsi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, termasuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu Bapak intinya ya Bapak Ibu. Jadi garis besar uraian tugasnya itu. Nah, bukti fisiknya tentu ada dokumen ya. Jadi berupa dokumen kan bukti fisik itu. Dokumen laporan, kemudian fungsi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, lalu dokumen laporan pendampingan gitu ya, kemudian dokumen pengembangan
kompetensi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, ini yang jabatan pengawas ahli muda. Lalu ahli madya yang nomor 2. Ini pada dasarnya sama Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari bagian yang mana ya yang membedakan antara pengawas ahli pertama dengan pengawas ahli muda dan pengawas ahli madya. Nah, tentu ada perbedaan. Nah, di uraian tugasnya itu juga nanti Bapak Ibu bisa gandengkan, bisa disandingkan antara uraian tugas pengawas ahli muda dengan uraian tugas pengawas ahli madya. Jadi nanti bisa digandengkan bagaimana yang berbeda gitu Bapak Ibu. Itulah nanti yang membedakan tugas. Kalau butik fisik mengikuti uraian tugas gitu ya. Ketika misalnya melakukan pendampingan kepada kepala sekolah, tentu ada paling tidak ya ada berita acara, ada notulen, kemudian ada program kerjanya. Nah, itu bukti fisiknya ya. Jadi mengikuti apa yang ada di tugas uraian tugas itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini banyak sekali ya. Yang terakhir adalah pengawas ahli utama. Ini juga sama Bapak Ibu. Di bagian mana nanti yang kurang, atau maaf, di bagian mana yang membedakan ya. Di bagian yang mana yang membedakan antara tugas ketiga jenjang tadi ya. Pengawas ahli muda, pengawas ahli madya, pengawas ahli utama. Itu Bapak Ibu. Dan sekarang sudah banyak ya pengawas ahli utama Bapak Ibu yang golongannya mungkin ke 4D atau 4E. Nah, mulai dari untuk pengawas ahli utama, mulai dari fungsi pengawasan ya. Kemudian ada lagi fungsi pembimbingan sama, kemudian fungsi pembimbingan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir pengembangan keprofesian atau kompetensi berkelanjutan. Itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada bukti fisik yang harus dipenuhi ketika melaksanakan tugas-tugas tadi. Jadi ada bukti fisiknya. Jadi kita pada saat melaksanakan tugas di sini di dalam uraian tugas, maka didukung oleh bukti fisik. Misalnya di sini ada dokumen perencanaan pendampingan sekolah dampingan. Kemudian dokumen pendampingan perencanaan sekolah dampingan ya. Gitu Bapak. Kalau ini dokumen perencanaan pendampingan, kalau ini dokumen pendampingan perencanaan gitu ya. Kemudian ada dokumen hasil evaluasi kinerja kepala sekolah dampingan. Ini juga sama, ekuivalensinya sama 37,5 jam ya, atau sudah mencakup di 24 jam tatap muka. Jadi seorang kepala sekolah itu sudah sudah otomatis begitu melaksanakan ketiga tugas ini harusnya gitu ya. Mulai dari tadi ya jadi pengawas ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian tugas di masing-masing jenjang jabatan, dan itu sudah ekuivalensi dengan 37,5 itu. Jadi sudah terpenuhi itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ketika melaksanakan tugas itu sudah include ketiga-tiganya tadi 24 jam tatap muka. Jadi untuk proses pencairan sertifikasi misalnya, beban kerja terpenuhi atau tidak, itu saya pikir sudah include di dalamnya, sudah cukup begitu Bapak Ibu. Kemudian pembimbingan pembimbingan teman sejawat atau rekan sejawat. Ini juga termasuk Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan FGD, yang melaksanakan FGD dengan teman-teman pengawas, nah, ada pembimbingan rekan sejawat, saling mengisi, saling bertukar pikiran, tapi ada moderatornya gitu ya. Yang namanya juga pembimbingan. Bagi teman-teman pengawas yang punya ilmu lebih atau punya pengalaman lebih, maka bisa berbagi dengan pengawas yang lain. Nah, itu namanya pembimbingan rekan sejawat. Kira-kira begitulah ya. Mana yang tidak dipahami pada saat melaksanakan tugas kan sharing, pada saat FGD ya, pada saat diskusi, maka akan ditemukan solusi-solusi yang terbaik, kemudian bisa diimplementasikan pada saat melaksanakan pendampingan di satuan pendidikan dampingan. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat saya bagikan ya terkait dengan beban kerja pengawas sekolah ya. Itu berdasarkan, sekali lagi berdasarkan jenjang jabatan ya, untuk pengawas, mulai dari pengawas ahli muda, kemudian pengawas
ahli media dan pengawas ahli utama. Selebihnya nanti silakan di-download, Bapak diunduh. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi untuk dipelajari lebih jauh, terutama uraian tugas dan bukti fisik yang perlu didiskusikan bersama teman-teman pengawas yang lain. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila paparan saya kurang runtut dan mohon masukan kepada teman-teman terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.